Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian sudah di depan laptop kalian atau HP kalian. Ya, sudah kelas 9. Tentunya sebelum Ibu melaksanakan atau melanjutkan materi yang akan Ibu berikan, Ibu akan bertanya pada kalian, bagaimana kabar kalian, Nak? Barakallah. Semua sehat-sehat saja, keluarga pun juga sehat, kalian semakin sehat, dan kalian semakin semangat dalam belajar. Ya, bismillah. Oke, dalam pertemuan kali ini, pertama kali kita di semester 2, kita belajar tentang diskusi. Ya, oke, kita belajar diskusi. Di sini kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari diskusi, manfaat dari diskusi, dan apa yang harus dilakukan sebelum berdiskusi, dan jenis-jenis diskusi itu apa saja. Ya, kita pelajari saat ini tentang diskusi. Nah, oke, kita pelajari di sini apa sih diskusi itu. Ya. Oke. Definisi dari teks diskusi. Nih. Diskusi adalah suatu pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan dengan tujuan mencari kesepakatan atau kesepahaman, gagasan ataupun pendapat. Tapi tidak semua kegiatan yang bertukar pikiran disebut dengan diskusi. Karena diskusi merupakan suatu proses bertukar pikiran atau gagasan secara terarah. Jadi diskusi dilakukan jika ada permasalahan yang hendak dicarikan solusinya dan persoalan tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi. Dan dalam diskusi biasanya akan terdapat proses tanya jawab ini. Ya, ini yang dimaksud dengan teks diskusi. Jadi diskusi itu sebuah pertukaran pikiran ya, Nak ya. Gagasan atau pendapat dari beberapa orang. Nah, dan dari kalaupun nanti ada perbedaan, kita itu harus memahami dan memberi kesepakatan di situ. Itu yang dinamakan dengan sebuah diskusi. Oke. Kenapa harus ada diskusi? Pastilah ada manfaatnya. Ya. Kita lihat manfaat diskusi. Nah, ini. Diskusi yang baik akan membawa manfaat yang baik pula. Lalu apa sih manfaat diskusi itu? Yang pertama, di dalam diskusi itu membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Ya. Kemudian mengembangkan daya berpikir. Nah, jadi yang pertama kan tadi membiasakan sikap saling menghormati. Jadi kalau kita ada diskusi itu kan ada perbedaan pendapat juga. Nah, bagaimana kita menghormati perbedaan itu tadi dan menghargai apa pendapat dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua, manfaat dari diskusi itu bisa mengembangkan daya berpikir. Jadi, kita tidak hanya diskusi berdiam diri itu tidak, tapi dalam berdiskusi itu kita juga berpikir apa sih yang dikatakan orang tersebut. Nah, kok apa yang dikatakan seperti itu, jadi saya merasa saya nggak setuju. Jadi kalian punya daya pikir sendiri di situ. Itu manfaat yang kedua, jadi mengembangkan daya berpikir. Manfaat yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi dengan diskusi kalian akan menambah sebuah pengetahuan kalian. Oh iya, kalau aku melakukan seperti ini jadinya seperti ini. Dan juga akan menambah pengalaman. Jadi ilmu yang didapatkan dalam diskusi itu, banyak hal-hal orang yang melakukan diskusi itu membuat kita semakin berpengalaman. Pengalaman dalam berbicara, kemudian mengeluarkan pendapat itu yang
manfaat dari diskusi yang ketiga. Yang keempat, akan melatih kemampuan berbicara. Nah, ini kan. Nah, dari diskusi itu kita bisa melatih kemampuan kita berbicara yang tadinya malu-malu, yang tadinya tidak, Bu, saya malu mau berbicara lebih dulu. Ini akhirnya terlatih dengan adanya sebuah diskusi. Nah, yang kelima, wujudkan proses kreatifnya. Dari diskusi ini akhirnya kalian bisa mengembangkan pikiran. Dalam mengembangkan pikiran, tentu kalian juga mampu dalam berbicara karena banyak pengetahuan juga yang terdapat dalam diskusi tadi. Akhirnya akan terwujud sebuah proses yang kreatif. Itu manfaat dari diskusi, ya. Oke. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang bertanya atau belum mengerti bisa langsung ke Jabri ke Ibu ya. Tuh, silakan. Nah, itu terbuka ya. Bisa juga video call juga bisa nanti ya. Nih, lalu apa yang harus dilakukan sebelum diskusi? Nah, yang pertama kita harus menetapkan masalah yang akan dibahas dulu. Misalnya dalam pelajaran, kenapa sih kita ini masih belajar di rumah. Jadi kita itu harus punya masalah dulu yang harus dibahas. Nanti akan menemukan di situ, kemudian merumuskan tujuannya. Oh, ternyata tujuannya kalau belajar di rumah ini seperti ini. Nah, apa saja pembelajaran apa itu kita harus belajar di rumah itu apa? Kenapa? Nah, karena masih ada pandemi, penularan itu lebih cepat, ya. Jadi kalau belajarnya di rumah kan akhirnya memutus rantai penularan yang lebih jauh lagi, itu kan. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan jenis diskusi. Jadi diskusi apa yang harus kita lakukan. Nanti kita bahas tentang jenis diskusi, ada beberapa macam itu nanti jenis diskusi, ya. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nih, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran diskusi, misalnya unsur-unsur diskusi. Nah, unsur-unsur diskusi ini ada beberapa macam. Yang pertama, unsur manusia. Unsur manusia ini terdiri dari moderatornya. Nah, moderator itu apa? Moderator itu adalah orang yang bertugas mengatur jalannya diskusi dengan tertib dan tetap sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Moderator ini harus tegas untuk membuka sebuah acara dan menutup sebuah acara. Ini yang pertama adalah moderator. Kemudian unsur manusia yang lain yaitu penyajinya. Penyaji itu orang pembicaranya, ya, narasumber. Nah, ini yang disebut dengan penyaji atau pembicara, adalah orang yang menyiapkan makalahnya, menyampaikan makalah dan memberikan tanggapan, ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta. Jadi dalam unsur manusia dalam diskusi itu ada 3 ya, yang manusia yang harus ada, yaitu moderator, penyaji, dan juga peserta. Kalau tidak ada peserta, ya tidak mungkin adanya sebuah diskusi itu, ya. Peserta merupakan orang-orang yang mengikuti jalannya sebuah diskusi. Peserta tersebut berhak mengajukan pertanyaan ataupun sebuah tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh penyaji. Nah, tentunya patokan utamanya itu adalah moderatornya. Sedangkan unsur yang kedua, tadi unsur-unsur, kita belajar unsur-unsur, ada unsur manusia. Nah, ini unsur yang kedua itu adalah unsur materi. Seperti topik, diskusi atau permasalahan dan tujuan dan juga sebagai sasarannya. Ya, nih jadi unsur materi itu topiknya apa? Permasalahannya, tujuan dan sasarannya. Nih. Kemudian yang ketiga unsur fasilitas. Nah, apa sih unsur fasilitas? Seperti ruangannya, tempat, perlengkapan, misalnya meja, kursi atau papan tulis, ini harus ada kalau unsur fasilitas. Kecuali kalau kamu diskusinya untuk Karang Taruna gitu ya. Kalau Karang Taruna kan mungkin tidak ada meja, tidak ada kursi, bisa juga lesehan untuk diskusikan gitu kan. Nah, lanjut.
Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai, serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Nah, tadi juga ada jenis-jenis diskusi, gitu kan? Nah, ini ada beberapa macam jenis diskusi. Yang pertama adalah seminar. Apa sih seminar itu? Nah, ini seminar. Seminar itu sebuah diskusi yang pembahasannya masalah secara ilmiah, ya. Ya, yang dibahas itu secara ilmiah. Kemudian dari permasalahannya itu diajukan oleh penyaji. Nah, itu ada seminar. Jadi ada apa namanya para ahlinya dulu, ada pakarnya yang memberi penjelasannya. Kemudian dalam diskusi seminar ini juga memiliki tujuan, yaitu mencari suatu pemecahan. Nah, oleh karena itu sebuah seminar selalu diakhiri dengan kesimpulan dan keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama. Ini seminar. Ada juga simposium. Apa sih simposium itu? Serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Nah, simposium menampilkan beberapa orang pembicara dan mereka mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda dan topik yang sama. Jadi kan satu topik itu ada perbedaan terkadang dalam setiap pembicara. Lalu setiap pembicara ini memiliki pidato simposium itu pidatonya pendek gitu ya. Tapi dalam pembicaranya ini masing-masing memberi penjelasan sendiri-sendiri. Kita hanya mendengarkan. Nah, tujuan dari simposium ini untuk mengetahui aspek atau masalah dalam waktu yang relatif singkat. Itu saja kalau simposium. Ada lagi panel. Nah, ini. Nah, panel itu merupakan salah satu bentuk diskusi yang sudah direncanakan tentang suatu topik di depan para pengunjung. Nah, diskusi panel itu dibawakan oleh 3-6 orang. Dianggap ahli yang dipimpin oleh seorang moderator. Ini kalau panel, ya. Perbedaan pendapat tidak menjadi persoalan karena pada diskusi panel tidak perlu dicapai suatu kesepakatan atau kesatuan pendapat itu tidak perlu kalau panel, ya. Ya, untuk suatu kesatuan pendapat tidak perlu, jadi memiliki ini sendiri. Selain panel itu ada lokakarya. Apa sih lokakarya itu? Lokakarya adalah pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang dengan latar belakang pekerjaan yang sama. Nah, ini misalnya instansi guru, rapat-rapat guru, ya, ataupun kalau kalian sudah bekerja itu rapat dalam sebuah pekerjaan. Ini yang dinamakan sebuah lokakarya. Nah, pada umumnya permasalahan yang dibahas terkait dengan permasalahan teknik atau yang ada dalam sebuah kelompok tersebut. Nah, sebuah lokakarya itu adalah pertemuan ilmiah yang kecil saja, jadi seperti rapat gitu ya. Ada juga yang namanya kongres. Nah, kalau kongres ini pertemuan wakil-wakil dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mendengarkan permasalahan bersama dan menyampaikan usulan-usulan dan pendapat yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Nah, kongres biasanya dibuat oleh partai politik atau bersifat internasional. Ini yang dinamakan kongres. Selain itu ada juga yang disebut konferensi. Nah, ini bentuknya bulat ya, bundar di sini ya. Kalau tadi kan berjajar. Ya. Nah, konferensi juga memiliki makna yang sama dengan kongres ataupun muktamar. B. Konferensi merupakan bentuk diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil cabang saja suatu induk organisasi untuk memaparkan atau menyelesaikan permasalahan organisasi tersebut. Ini yang dinamakan konferensi. Jadi jenis dari diskusi itu ada 6 ya. Ya. Nah, sudah masih ingat ya di situ ya jenis dari konferensi, kemudian kongres, lokakarya, panel, kemudian apalagi di situ nak?
yang kamu ingat? Simposium dan juga seminar, ya. Ini yang merupakan jenis-jenis diskusi. Oke. Sudah paham tentang apa yang dimaksud dengan diskusi, pengertian dari diskusi, manfaat dari diskusi, sudah tahu ya. Kalau sudah mengerti, Ibu minta tugas LKS kalian dibuka halaman 22 sampai 23. Semua sudah ambil LKS kan tentunya? Nah, ingat, dalam mengerjakan tugas, jangan lupa nak, tetap menggunakan seragam, kalian foto. Karena itu yang menjadi penilaian keaktifan kalian. Jika tidak ada di situ, berarti kalian tidak aktif. Dalam artian, kalian tidak mengikuti pelajaran. Ya, ingat, pelajaran untuk kelas 9 Bahasa Indonesia itu jam berapa? Sudah tahu kan jamnya sudah ditentukan? Nah, ayo. Jangan sia-siakan waktu yang ada dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada di depan mata. Oke, nak? Oke, Ibu tunggu pekerjaan kalian. Jangan lupa kirim foto dengan menggunakan seragam sekolah, ya. Tuh. Yes, kamu close ya fotonya ya. Jadi foto tugas dan juga foto saat mengerjakan menggunakan seragam sekolah. Oke, nak? Oke, Ibu akhiri sampai di sini ya. Sekali lagi, kalau misalnya nanti kalian timbul sebuah pertanyaan atau masih belum mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, jangan segan-segan untuk video call ya. Ibu akan jelaskan kembali atau paling tidak Bu saya malu atau bagaimana. Nah, ini kalian bisa juga tulis WA ya, chatting boleh silakan ya. Terbuka buat kalian nak dalam melaksanakan atau semangat dalam belajar. Enak ya? Bismillah, kalian tetap semangat dan punya niat saya ingin belajar. Ya, itu. Oke, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.